Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Ibu Desi. Ibu berharap semoga kalian baik-baik saja di rumah dan tetap semangat belajarnya walaupun di rumah. Nah, kita hari ini akan belajar matematika tentang satuan waktu dengan volume. Disimak terus ya videonya. Jangan lupa di like dan di komentar sebagai absensinya. Anak-anak, sekarang buka buku halaman 51 sampai dengan 59. Materi pertama, Ibu akan menjelaskan bagaimana menentukan tanda waktu dengan notasi 12 jam. Pada gambar pertama, kalian bisa lihat, itu jarum pendeknya ke angka 2, jarum panjangnya ke angka 12. Berarti itu menyatakan pukul 2. Karena ini notasi 12 jam, dibaca dengan pukul 2 dini hari. Pada gambar jam kedua, jarum pendeknya ke angka 10, jarum panjangnya ke angka 2. Dari 12 ke 1 itu 5 menit. Dari 1 ke 2 5 menit. Jadi kalau dari 12 ke 2 berarti itu jaraknya 10 menit. Jadi pukul 10 lewat 10 menit. Dibaca dengan pukul 10 lebih 10 menit pagi. Masih dengan notasi 12 jam. Dilihat dari gambar yang ketiga ini, jarum pendeknya ke angka 8, jarum panjangnya ke 3. Berarti pukul 8 lebih 15 menit malam. Gambar keempat, jarum pendeknya ke angka 1, jarum panjangnya tepat ke angka 12. Berarti pukul 1 siang. Yang B ini kita menentukan tanda waktu dengan notasi 24 jam. Berarti dari pukul 12 ke 1 itu, pada saat jarum pendek ke 1 itu 13. Ke angka 2, pukul 14. Ke angka 3, pukul 15. Ke angka 4, pukul 16. Karena jarum pendeknya ke angka 4, berarti itu menyatakan pukul 16. Jarum panjangnya ke angka 3, berarti lewat 15 menit. Dari gambar yang B ini yang pertama, pukul 16 lewat 15 menit. Atau bisa dinyatakan dengan pukul 4 lewat 15 sore. Gambar berikutnya, jarum pendeknya ke angka 8, jarum panjangnya tepat di angka 12. Berarti itu menyatakan pukul, kalau 8 berarti pukul 20 ya, atau pukul 8 malam. Jarum panjangnya ke angka 2, berarti pukul 14. Diingat ya, karena ini notasi 24 jam. Pukul 14 atau dinyatakan dengan pukul 12 jam 2 siang. Satuan waktu yang biasanya kita pakai adalah jam, menit, dan detik. 1 jam itu 60 menit. 1 menit 60 detik. 1 jam 3.600 detik. Nah, anak-anak, bagaimana kalau ada pertanyaan dari menit ke jam? 1 menit itu sama dengan 1/60 jam ya. Kalau 1 detik sama dengan 1/60 menit. 1 detik sama dengan 1/3600 jam. Berikut ini ada contoh soal tentang satuan waktu. 5 jam sama dengan titik-titik ke menit. Kan 1 jam 60 menit. Berarti kalau 5 jam, 5 dikali 60. Sama dengan 300 menit. Soal yang kedua, 8 menit sama dengan titik-titik ke detik. Sama ya, 1 menit berarti sama dengan 60 detik. Kalau 8 menit, 8 dikali 60 sama dengan 480 detik.
Nah, perhatikan contoh soal yang ketiga. 7.200 detik sama dengan titik-titik ke jam. Ingatkan kalian, 1 jam itu sama dengan 3.600 detik. Jadi pertanyaan kalau detik ke jam, 1/3.600. 7.200 dikali dengan 1/3.600. 7.200 dibagi dengan 3.600. Silakan dicoba berapa? 7.200 dibagi dengan 3.600. Siapa yang sudah dapat? 7.200 dibagi dengan 3.600 sama dengan 2. Sudah itu langsung tinggal dikalikan saja. 2 dikali 1 sama dengan 2. Dari soal itu silakan dipahami. Jika ada yang kurang paham, silakan ditanyakan lagi dengan Ibu. Materi berikutnya kita akan belajar tentang satuan volume. Perhatikan satuan tangga volume. km pangkat 3 itu dibaca dengan kilometer kubik. Kalau pangkat 3 berarti dibaca dengan kubik. Ibu ulang, kilometer kubik, hektameter kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Jika turun satu tangga berarti dia dikali dengan 1000. Dan jika dia naik satu tangga dibagi dengan 1000. Kita tadi sudah belajar tentang tangga satuan volume. Sekarang kita mengubah satuan debit ke satuan debit lain. Perhatikan contoh soal ini, dia mengubah satuan debit dengan satuan waktu yang sama. Jadi debitnya yang berbeda, waktunya yang sama. Soal nomor 1, 50 desimeter kubik per menit sama dengan titik-titik sentimeter per menit. Nah, satuan debitnya berbeda, tapi satuan waktunya sama ya. Nah, masih ingatkah kalian desimeter kubik ke sentimeter kubik? Naik atau turun? Dia turun satu tangga. Kalau dia turun satu tangga, berarti dikali dengan 1000. 50 dikali dengan 1000 cm kubik. Menit ke menit sama ya. Jadi langsung saja 50 dikali 1000 sama dengan 50.000 cm kubik per menit. Yang kedua, 46.000 cm kubik per detik sama dengan titik-titik desimeter kubik per detik. Sentimeter kubik kita ubah menjadi desimeter kubik. Naik atau turun? Naik ya nak, naik satu tangga. Kalau naik berarti dibagi dengan 1000. 46.000 desimeter kubik per detik dibagi dengan 1000. Di atas ada 03, di bawah ada 03. Biar mudah dicoret 03. Di atas, di bawah coret nolnya 3. 46 dibagi dengan 1 sama dengan 46. 46 desimeter kubik per detik. Itulah contoh soal mengenai satuan debit dengan satuan waktu yang sama. Nah, materi berikutnya mengubah satuan debit dengan satuan waktu yang berbeda. Kita lihat ya. Contoh soalnya 240 cm kubik per menit sama dengan titik-titik centimeter kubik per detik. Satuan debitnya sama ya, cm kubik dengan cm kubik. Jadi tetap, tapi yang berubah menit ke detik. 1 menit, masih ingatkah 1 menit berapa detik? 1 menit 60 detik. Jadi 240 per 60. Coret 0 di atas 1, 0 di bawah 1, coret. 24 dibagi dengan 64. Jadi hasilnya
4 cm kubik per detik. Itulah contoh soal mengenai satuan debit dengan satuan waktu yang berbeda. Anak-anak, itulah rangkaian materi mengenai pengukuran satuan waktu dengan satuan volume. Soalnya menyusul. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pelajaran Ibu Desi berikutnya.